Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nabila Layatul Putri dengan NIM 2330103063. Saya mahasiswi dari UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, sedikit bercerita tentang jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Lulusan jurusan MPI memiliki banyak peluang karir. Di antaranya, yang pertama menjadi manajer sekolah atau lembaga pendidikan, yang kedua konsultan pendidikan, tenaga administrasi pendidikan, analisis sistem pendidikan, peneliti di bidang pendidikan, lalu dosen atau guru, dan supervisor pendidikan. Mereka bisa bekerja di Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan sebagai pengawas sekolah yang bertugas membina dan mengawasi kualitas pendidikan di berbagai sekolah. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang karir lulusan MPI menjadi supervisor pendidikan. Pembahasannya mulai dari peran supervisor, tugas supervisor, tanggung jawab supervisor, kode etik supervisor, lalu tipe supervisor yang baik. Baiklah, kita akan membahas mengenai supervisor pendidikan. Secara umum, supervisor memiliki fungsi penting dalam memastikan kualitas pekerjaan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga keharmonisan hubungan kerja di lingkungan organisasi. Namun demikian, para supervisor seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Lalu, menurut Ketut Jelantik menguraikan peran supervisor atau pengawas sekolah ke dalam 4 peran, yaitu yang pertama berperan sebagai kolaborator atau negosiator, yaitu serangkaian kegiatan diskusi antar kelompok atau individu dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan kesepakatan. Yang kedua yaitu berperan sebagai asesor, yaitu pengawas sekolah akan mampu melakukan analisis terhadap kekurangan dan kelebihan yang ada pada sekolah binaannya. Dan yang ketiga yaitu sumber informasi. Keahlian pengawas sekolah dalam memberikan informasi yang akurat tentang perkembangan sekolah tentunya akan membantu upaya pemerintah untuk mengumpulkan data tentang mutu pendidikan dalam perspektif mikro, yakni sekolah binaan. Dan sebagai evaluator atau judgment, yaitu dalam menjalankan tugas-tugas kepegawaian, pengawas memang tidak pernah melepaskan dari prosedur, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian. Lalu tugas seorang supervisor itu secara umum yang pertama memimpin tim, yang kedua menjadi mengawasi pekerjaan harian, yang ketiga memastikan efisiensi dan efektivitas kerja, lalu menyusun laporan dan evaluasi kerja, yang kelima mengelola konflik, dan yang terakhir pengembangan keterampilan tim. Tanggung jawab supervisor itu terdiri dari 4. Yang pertama itu planning atau merencanakan. Supervisor mampu untuk merencanakan tugas dan aktivitas yang diberikan kepada tim kerjanya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan memastikan efisiensi dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, staffing atau menempatkan. Tugas seorang supervisor adalah menempatkan karyawan atau tim kerja di posisi yang tepat agar setiap individu dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Di samping itu juga harus memastikan bahwa setiap posisi terisi dengan orang yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai. Dan yang ketiga yaitu organizing atau mengatur. Seorang penyelidik atau supervisor harus mampu mengorganisir dan mengatur sumber daya yang dimiliki, termasuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan perusahaan atau organisasi yang lebih baik. Yang keempat yaitu directing atau mengarahkan.
dapat memberikan arahan atau instruksi kepada tim kerjanya untuk memastikan setiap tugas dan aktivitas dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa tim kerja dapat bekerja secara kolaboratif dan efektif. Yang kelima yaitu controlling atau mengawasi. Seorang supervisor harus mampu melakukan pengawasan atau monitor terhadap setiap tugas dan aktivitas yang dilaksanakan oleh tim kerjanya. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat kesalahan atau masalah, supervisor harus mampu menyelesaikannya dengan tepat dan cepat. Lalu kode etik dalam melaksanakan kegiatan supervisor itu. Menurut Herman, terdapat 5 aturan penting supervisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, memberikan kritik yang membangun. Yang kedua, memberikan pujian di depan umum. Yang ketiga, memberi teguran secara pribadi. Yang keempat, memberi pendekatan kepada karyawan. Yang kelima, meminta pendapat dari karyawan. Lalu, seorang supervisor juga memiliki tipe supervisor yang baik agar dapat unggul dalam pekerjaannya. Di antara tipe supervisor itu, yang pertama memiliki keterampilan komunikasi yang baik, lalu kemampuan resolusi konflik yang baik, memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, lalu keterampilan interpersonal yang baik, dan yang terakhir manajemen waktu prioritas yang luar biasa. Jadi dapat kita pahami, supervisor berperan sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan di lapangan. Mereka memastikan bahwa kebijakan dan instruksi dari manajemen dijalankan dengan baik oleh tim, serta memberikan bimbingan dan dukungan agar pekerjaan berjalan efektif dan efisien. Supervisor bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja tim sesuai standar yang ditentukan, menjaga disiplin serta memastikan keselamatan dan kenyamanan tempat kerja. Demikianlah video penjelasan mengenai supervisi pendidikan. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.